Dan bisa mimpin dalam doa? Waduh, ya Bu. Ya, silakan Yodan mimpin dalam doa ya. Mari teman-teman kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Sekiranya hanya sedikit yang berkumpul pada meeting saat ini, berikanlah doakanlah yang membawa pelajaran ini. Semoga bisa bermanfaat untuk masa depan. Haleluya, amin. Pembelajaran tentang keluarga adalah pembelajaran yang menyenangkan. Karena kita semua ada di dalam keluarga, kita langsung bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari dan mulai belajar ya tentang keluarga yang semestinya yang dikehendaki Allah dalam kehidupan keluarga kita, keluarga orang tua kalian masing-masing. Nah, bab yang keempat ini belajar dengan tema bertumbuh sebagai keluarga Allah. Kita mau belajar supaya di dalam keluarga kita masing-masing belajar untuk bertumbuh ya di dalam keluarga kita masing-masing. Nah, ada banyak definisi tentang keluarga bahagia. Ya. Ada yang mungkin berpikiran kalau kita mempunyai materi yang banyak itu mungkin kita akan bahagia, atau mungkin kita punya kedudukan di salah satu perusahaan dan kedudukan itu sesuatu yang menghasilkan uang yang banyak, mungkin bahagia. Tapi ada juga yang beranggapan bahwa aduh, aku sudah bisa berkumpul dengan keluarga, bisa makan 1 hari 3 kali, itu sudah bahagia banget ya. Masing-masing orang mendefinisikan tentang kebahagiaannya sendiri-sendiri ya. Jadi setiap orang mempunyai definisi masing-masing tentang keluarga yang bahagia. Mungkin ada yang berpikir keluarga yang bahagia adalah keluarga yang berkecukupan secara ekonomi. Mungkin ada juga yang berpikir bahwa keluarga yang bahagia adalah keluarga yang terpandang. Banyak orang sekarang cenderung mengukur dan menilai sebuah kebahagiaan dengan apa yang bisa dilihat oleh mata atau materi. Sehingga tidak heran jika orang rela bekerja sangat keras, membanting tulang dan mensejahterakan keluarganya. Dan itu terjadi mungkin di keluarga kita, mungkin di keluarga orang-orang di sekitar kita. Ya, hal ini tidak salah, namun menjadi salah kalau mereka menghalalkan cara untuk memenuhi keinginannya. Dan tidak jarang kita melihat bagaimana orang-orang yang menurut kita secara pribadi mereka sudah berkecukupan, tetapi karena mungkin masih kurang, mereka mengambil jalan pintas, mereka ya korupsi ya. Dan bersyukur saat ini kita punya presiden yang luar biasa yang memberikan teladan kepada ya jajarannya untuk tetap hidup ya, tidak berkorupsi ya. Tapi kalau tahun-tahun lalu kita melihat wah Indonesia itu sampai dikatakan korupsi kok berjamaah ya, mencari keuntungan dengan jalan pintas. Ya. Tahukah kamu apa dasar kebahagiaan bagi keluarga Kristen? Apakah sama dengan keluarga-keluarga yang di luar Tuhan ya? Ya, apakah sama ya? Dalam ajaran Kristen yang menjadi dasar kebahagiaan keluarga bukanlah materi. Karena survei membuktikan banyak orang yang secara materi kecukupan juga kadang-kadang tidak bahagia dan bahkan ada yang mengakhiri hidupnya, berarti dia tidak bahagia, dia tidak ingin hidup ya. Ya. Padahal mungkin secara materi mereka berkelimpahan. Ya. Tetapi sikap takut akan Tuhan ya. Jadi dasar kebahagiaan keluarga Kristen adalah takut akan Tuhan, itu nomor 1. Sia-sialah usaha manusia yang mengumpulkan banyak harta duniawi siang dan malam, tetapi tidak menempatkan Tuhan dalam hidupnya. Sehingga prioritas utama dengan bersandar pada kebenaran firman Tuhan, ya, supaya semakin bertumbuh, ya.
Kalian mungkin di rumah ada tanaman dan kita rindu kita punya tanaman itu bukan cuma bertumbuh ya, terus hidup. Kalau ada kita nanam sesuatu lalu mati rasanya aduh kok mati ya gitu ya. Pengennya bertumbuh, pengennya berbunga, pengennya berbuah mungkin kalau itu pohon buah-buahan. Nah, yang sekarang kalian perhatikan dan ini akan menjadi soal nanti, amatilah dan kenalilah ya diri kalian masing-masing secara mendalam ya. Tidak usah menilai orang lain. Sekarang kita mau belajar untuk menilai diri sendiri, apakah ada pertumbuhan yang terjadi dalam setiap aspek kehidupan baik secara fisik, intelektual, emosi, sosial dan spiritual. Jadi ini nanti merupakan soal juga supaya kalian mengamati diri kalian sendiri. Sudahkah bertumbuh? Sudahkah ada perubahan? Baik di intelektual, baik di emosi, baik di sosial, baik di spiritual. Ataukah masih sama pada waktu ya kita masih di SMP atau mungkin malah kadang-kadang ada penurunan ya. Ya itu masing-masing kalian nanti akan mengamati ya. Jadi secara individu mengalami pertumbuhan yang berbeda dan secara terus-menerus dalam seluruh aspek, ya, karena pertumbuhan bersifat individu. Nah, jadi setiap kita, ya, individu sendiri, ya, untuk bertumbuh, ya, untuk bertumbuh. Kalau kalian punya orang tua, punya saudara mengingatkan, ya, itu memang bagus. Tetapi keputusan untuk bertumbuh, untuk berubah, itu di diri kalian masing-masing. Oke, berikutnya. Karena itu, cintailah diri kamu sebagaimana kamu adanya. Ya, mau belajar untuk mensyukuri setiap keberadaan kita. Ya, tidak usah terlalu memikirkan fisik sehingga kadang-kadang kita menjadi sedih. Wah, kenapa kok hidungku tidak mancung? Wah, kenapa kulitku kok tidak ya kok gelap? Wah, kenapa rambutku kok seperti ini? Tidak usah ya. Belajar untuk mencintai, belajar untuk berterima kasih, belajar untuk mensyukuri ya untuk setiap keberadaan kita secara individu. Nah, yang berikutnya adalah bertumbuh sebagai keluarga Allah. Apa yang kamu pahami dengan bertumbuh sebagai keluarga Allah? Di bertumbuh sebagai keluarga Allah berarti keluarga bertumbuh di dalam Kristus yang mempunyai makna lebih mengenali Kristus, mengenali Dia, lebih mengasihi Tuhan, lebih mentaati firman-Nya, ya. Jadi keluarga Kristen merupakan pusat dan tujuan pada perjanjian Allah, yakni untuk menjadi saksi bagi dunia. Karena itu, di dalam anugerah Allah, kita sebagai anggota keluarga harus melakukan yang terbaik dalam membangun keluarga yang berkenan kepada Allah. Ya, bersyukur ada orang tua yang masih mengingatkan, masih menasehati, ya, bersyukur punya saudara, punya keluarga yang perhatian. Ya. Pada suatu saat, ya, ada anak-anak yang sedang bermain, mereka bermain bersama-sama. Lalu mulailah ya karena memang di halaman rumah dan mereka ya sangat berdekatan bertetangga. Anak yang pertama dipanggil ya katakanlah namanya Agus. Agus pulang dulu, belum makan siang. Ya dengan gedumel dia, ya Bu masuk. Ada lagi dipanggil lagi, Joko pulang dulu tidur siang. Gitu ya. Lalu dia juga ya pulang. Ya. Lalu ada lagi juga Budi, ayo pulang kerjakan tugasmu dulu. Sudah mereka pada pulang, tinggal anak satu di situ. Dia merenung, dia sendiri, ya. Lalu dia berkata, kok nggak ada yang ngingetin aku ya? Kok nggak ada yang manggil aku ya? Nah, dari ilustrasi ini, Bu Rahel mau katakan bahwa bersyukurlah kalau masih ada orang tua yang peduli, orang tua yang memberitahu, orang tua yang menasehati, gitu ya. Karena ya kalau tidak ada akan merasa sepi sekali ya. Jadi mulai yang seringkali memberontak ke orang tua, yuk sadari oh ya ya saya harus menghargai orang tua. Nah kembali. Nah kembali di sini Bu Rahel akan lanjutkan keluarga yang berkenan kepada Tuhan adalah keluarga yang
berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Kristus. Dikatakan keluarga yang berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Kristus. Seperti pengajaran Tuhan Yesus yang menggambarkan bahwa Allah memiliki tujuan yang jelas bagi setiap manusia ciptaannya, termasuk keluarga. Ada tujuannya yang jelas, yaitu keluarga. Jadi Tuhan Yesus menggambarkan bahwa Allah memiliki tujuan yang jelas bagi setiap manusia ciptaannya termasuk keluarga, yaitu agar umat manusia bertumbuh lalu menghasilkan buah. Supaya keluarga itu berakar, bertumbuh, berbuah, ya. Jadi menghasilkan buah. Nanti kalian akan ada tugas dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Nanti pembacaannya nanti setelah pembelajaran, ya. Jadi nanti kalian akan menerima pembelajaran. Oke. Bu Rael akan jelaskan tentang berakar, bertumbuh, dan berbuah tadi, ya. Berakar itu menunjukkan bahwa pohon dan tanaman lain yang akarnya tertancap jauh ke dalam tanah, akarnya berfungsi untuk memungkinkan tanaman itu bertahan hidup dan untuk memperkuat atau memperkokoh dirinya, berdirinya satu tanaman. Ya. Jadi kalau tanaman akarnya ke dalam, lebih ke dalam, itu biasanya pohon itu akan kokoh, akan berdiri kuat. Ya. Masih ingatkah kalian pada waktu TK apa yang dipraktekkan? Ya, biasanya prakteknya dengan kacang hijau. Ya, di TK juga seperti itu. Ya, lalu ditanam, ditaruh di gelas aqua. Ya, ditaruh kacang hijaunya itu, lalu suruh ada kapasnya. Ya. Benar, nanti beberapa hari bertumbuh menjadi tokolan, ya. Bisa disayur juga. Tapi perhatikan, apakah dia akan bertahan lama hidupnya? Tentunya tidak, karena akarnya sangat kecil, ya, sangat pendek, dan memang tidak bisa seperti tanaman yang lain. Nah, kembali ya, jadi kalau akarnya semakin ke dalam, itu membuat memperkokoh dirinya satu tanaman. Sama halnya dengan keluarga yang berakar dalam Kristus, sumber kehidupan. Ya. Keluarga yang mendasarkan dan menjadikan Kristus sebagai fondasi dalam kehidupan keluarga dan membiarkan Kristus menjadi kepala keluarga yang memimpin kehidupan keluarga. Ya. Dengan demikian, keluarga akan mampu menghadapi setiap persoalan hidup yang menerpanya. Akan beda. Jadi kalau ada Kristus di dalam kehidupan keluarga dan Kristus sebagai kepala, akan beda pada saat mengalami masalah persoalan di dalam kehidupan keluarganya. Setiap kita yang hidup pasti punya masalah, punya persoalan, demikian juga tentang keluarga. Tapi akan beda caranya mengatasinya, bagaimana cara mengatasinya orang yang di dalam Tuhan dengan orang yang di luar Tuhan. Ya, itu yang berakar, ya. Keluarga yang berakal dalam Kristus juga berarti menjadikan firman Allah sebagai tempat tinggal keluarganya. Lalu menyampaikan pengalaman atau kesaksian iman pada para leluhur kepada anggota keluarganya. Di zaman orang Israel, kenapa orang Israel itu sangat diberkati oleh Tuhan? Karena ini memang bangsa pilihan. Dan pembelajaran Alkitab itu diajarkan dari mereka masih kecil. Dan ada beberapa tempat yang namanya sinagog, itu tempat untuk belajar firman Tuhan. Jadi mereka mengerti firman Tuhan, mereka tahu firman Tuhan. Ya, kadang kita kecenderungan untuk dengar firman Tuhan, wah sulit. Dengan firman Tuhan, dengan pembelajaran agama Kristen nggak sampai di 1 jam, setengah jam lebih, itu rasanya sudah lama. Tapi coba kalau mendengarkan yang lain, wah nggak terasa ya, jamnya sudah habis. Coba kalau main game berjam-jam, nah itulah ya. Kembali kita diingatkan oleh firman Tuhan. Lalu yang kedua setelah berakar adalah bertumbuh. Tanaman dikatakan bertumbuh apabila menampakkan perubahan, ya. Kunci untuk bertumbuh bagi keluarga Kristen adalah mempelajari firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Ya,
Jadi akan ada ya memperkatakan ya. Jadi kata-katanya juga kata-kata yang dari firman Tuhan sehingga boleh menguatkan antara satu dengan yang lain, bukan kata-kata makian, bukan kata-kata yang menjatuhkan, bukan kata-kata yang merendahkan, tapi ya karena kita ada firman Tuhan, maka ya kata-kata yang keluar dari firman Tuhan. Jadi kenapa Bu Rahel ingatkan dengan kemajuan zaman sekarang ya, dan hampir setiap kita punya HP, mungkin satu orang bisa lebih dari satu HP bisa dua, tapi hati-hati karena apa yang kita lihat itu akan terekam di sini ya, dan itu juga yang akan muncul dalam perkataan kita ya. Makanya ya cintalah firman Tuhan ya. Keluarga sebagai tempat bernaung kudus artinya keluarga memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai yang merusak budaya keluarga, dijaga supaya keluarganya ya tetap dalam nilai-nilai Kristiani. Keluarga yang menyambut keluarga Allah ya, keluarga yang menyambut keluarga Allah dalam kehidupan sehari-hari, misalnya menghadirkan simbol bisa juga ya. Bisa ada simbol-simbol, ada objek yang mengingatkan kehadiran Allah sehingga kalau kita masuk ke rumah orang Kristiani biasanya mungkin ada tanda salib dan lain sebagainya. Oke, jadi itu yang bertumbuh ya di dalam Kristus ya. Keluarga yang mencari tuntunan Tuhan, keluarga yang menopang kehidupan religius rohaninya masing-masing anggota keluarga. Jadi saling mengingatkan antara satu dengan yang lain ya. Kalau di dalam Lukas di sini Bu Rahel tambahkan ya. Ini ada firman Tuhan yang disampaikan, di situ ada gambaran, ada yang jatuh di pinggir jalan, ya, lalu hilang. Ada yang jatuh di tanah bebatuan, juga sulit untuk bertumbuh. Ada yang jatuh di semak-semak berduri, sehingga ya tidak maksimal juga karena banyak semak berduri. Tetapi ada benih yang jatuh di tanah yang baik, sehingga bisa bertumbuh, ya bisa subur ya. Jadi biarlah firman Tuhan yang setiap kita dengar itu benar-benar jatuh di tanah yang baik, sehingga benar-benar kita ya bisa menikmati firman Tuhan. Lalu perhatikan di kelompok manakah ya keluarga kalian itu mengalami pertumbuhan, ataukah di pinggir jalan tadi firmannya, atau di tanah berbatu, atau di semak duri dan lain sebagainya. Oke, yang terakhir adalah berbuah, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Seperti pohon yang menghasilkan buah, kehidupan keluarga kita pun harus menghasilkan buah. Kalau kita sudah berakar dan bertumbuh sebagai keluarga Allah, buah yang dikehendaki Allah untuk dihasilkan oleh keluarga adalah melakukan kehendaknya sehingga keluarga menjadi kesaksian bagi sesama di dunia ini. Ya, jadi akan berbuah, ada hasilnya, ya, ada buahnya. Nah, ada peribahasa yang mengatakan harimau mati meninggalkan gading. Belang, sorry. Gajah mati meninggalkan gading. Lalu kalau manusia mati mau meninggalkan apa? Sudahkah kita meninggalkan teladan untuk keluarga, untuk masyarakat di sekitar kita? Oke, itu pembelajarannya sampai hari ini, dan Bu Rahel akan bacakan rangkumannya. Ya. Berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Kristus adalah suatu hal yang diinginkan Tuhan terjadi pada setiap manusia ciptaannya, termasuk keluarga. Individu dan keluarga tidak dapat bertumbuh dan berbuah kalau tidak berakar di dalam Kristus. Bertumbuh dalam hubungannya dengan Kristus mempunyai makna lebih mengenal Dia, lebih mengasihi Dia, dan mentaatinya. Yang kedua, bertumbuh sebagai keluarga Allah berarti bertumbuh dalam pengenalan akan Allah melalui karyanya, firman-Nya, dan pengorbanan anaknya sebagai korban tebusan keselamatan bagi umat manusia. Oke, sampai di sini pembelajaran kita tentang keluarga. Ya, seperti yang tadi Bu Rahel sampaikan,
kita akan mengadakan ulangan. Apakah sudah mempersiapkan alat tulisnya? Sudah, Bu. Sudah. Oke, kalau sudah kita akan menulis, Bu Rahel akan diktekan ya untuk soal ulangan harian ya. Kalau terlalu cepat nanti kalian bilang ke Bu Rahel, kalau yang tidak mengerti juga bisa bertanya ke Bu Rahel. Oke, nomor 1, menurut kamu apa yang dimaksud dengan keluarga yang bahagia? Silakan mendefinisikan masing-masing. Nomor 2, jelaskan perubahan fisik yang terjadi dalam dirimu, baik secara intelektual, emosi, sosial, dan spiritual. Dilanjutkan nomor 3, bacalah Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Ini dibaca ya, bukan ditulis nanti, dibaca. Lalu pertanyaan, jelaskan ayat-ayat tersebut. Ya, jadi setelah kamu membacanya dijelaskan apa maksud ayat tersebut. Oke, nomor terakhir, nomor 4. Bacalah Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Pertanyaannya, penerapan apa yang akan dilakukan sesuai ayat tersebut? Siap. Oke, sampai di sini pembelajaran kita. Jadi untuk soal ulangan harian ini waktunya 24 jam, jadi dari mulai jam sekarang sampai besok ya, jam 11:30. Kita akan mengakhiri pertemuan kita pada saat siang hari ini. Oke, siapa ini yang bisa berdoa untuk menutup pembelajaran kita hari ini? Oke. Andreas, bisa Andreas? Bu, mari teman-teman kita berdoa. Makasih ya Tuhan buat pembelajaran hari ini, dan pada hari ini kami mau ulangan harian supaya bisa menjawab harian ya Tuhan, dan kami mau kembali beraktivitas kembali ya Tuhan. Lindungi dan jaga ya Tuhan. Terima kasih buat Bu Rahel yang mengajar ya Tuhan, berkati dalam kesehatannya ya Tuhan. Doa kami tidak semula ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami sudah doa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, terima kasih banyak. Tuhan memberkati. Tetap semangat, sukacita ya. Berkat Tuhan melimpah. Oke, terima kasih.